Hai semuanya, jadi hari ini aku bakal bahas tentang materi di Matematika Saintek yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini apa sih? Fungsi kuadrat ini adalah fungsi dari persamaan kuadrat, udah gitu ya gampangnya. Di mana variabel pangkat tertinggi itu ada dua. Jadi, kalau misalnya di sini ada x pangkat 2, ada x pangkat 3, mana yang disebut fungsi kuadrat? Atau persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat dulu, misalnya ini x plus 1, x kuadrat plus 2, x pangkat 3 plus 3, yang mana? Itu yang kedua sama yang pertama ya. Tapi di sini pangkat tertingginya harus 2. Tapi kalau x pangkat 3 ini bukan persamaan kuadrat begitu, oke? Jadi di sini bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, lalu kalau fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Nah, lalu ada kurvanya nih ya. Ada kurvanya, ada dua bentuk. Ada a kurang dari 0, ada a lebih dari 0. Oh iya, jadi di sini harus tahu juga nih. Ada a, b, c. Nah, di sini, inilah yang disebut dengan koefisien ya. Untuk A dan B ini adalah koefisien. Kalau si X ini adalah variabel. Oke, lalu untuk C ini adalah konstanta. Jadi kalau misalnya di sini nih, misalnya aku tulis 2x kuadrat gitu ya. Nah, di sini kan 2-nya itu sebagai A ya. Berarti A-nya itu dia positif. Kalau A-nya positif, dia itu bakal terbuka ke atas. Tapi kalau misalnya yang B nih, yang B itu misalnya min 2x kuadrat. Nah, ini kan dia negatif, berarti dia bakal terbuka ke bawah, oke? Jadi bisa dilihat si bentuknya dengan bentuk si fungsi kuadratnya gitu. Lalu ada beberapa unsur nih dalam fungsi kuadrat. Yang pertama adalah sumbu simetri. Caranya adalah min B per 2A. Lalu untuk mencari nilai maksimum atau minimum, min D per 4A. Untuk mencari titik puncak itu sumbu simetri sama nilai maksimum atau minimum, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Nah, D itu apa? D itu adalah diskriminan ya, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, di sini perlu diketahui nih, kalau misalnya D sama A itu ada hubungannya ya. Jadi pertama nih, kalau misalnya grafiknya itu memotong sumbu X, di sini berarti D-nya itu adalah lebih dari 0, karena dia terbuka ke atas ya, dan A-nya lebih dari 0, karena dia terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah, kebalikannya, A-nya kurang dari 0, dan D-nya lebih dari 0, oke? Ini pasti D-nya lebih dari 0 kalau dia memotong sumbu X. Kalau menyinggung doang, itu adalah D sama dengan 0. Lalu A-nya lebih dari 0, ini A-nya kurang dari 0. Yang terakhir, kalau misalnya dia tidak memotong, itu berarti D-nya kurang dari 0. Jadi kalau misalnya nanti dicari D-nya itu pakai rumus yang tadi, B kuadrat min 4AC, nah itu bakal ketahuan ya, apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Dan A-nya di sini lebih dari 0, A-nya kurang dari 0. Nah, coba nih kita masuk ke soal. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah, di sini kan kita tahu bentuk umumnya, kita suruh nentuin. Nah, tadi kalau misalnya terbuka ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Benar, 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 benar semua. Lalu B-nya nih, B-nya, di sini D-nya dulu aja deh, D-nya biar gampang ya. Kalau misalnya di sini dia nggak menyinggung ya, dia kayak melayang. Berarti kalau misalnya melayang tadi, itu adalah D-nya itu kurang dari 0. Jadi di sini ini benar, benar, ini salah, salah, salah. Bukan kurang dari sama dengan ya, tapi kurang dari 0. Berarti cuma B sama C, yang mana yang benar? Nah, di sini C-nya itu yang kalau dia memotong sumbu Y. Jadi karena C-nya itu di atas 0 ya, jadi ini di area positif, berarti C-nya lebih dari 0. Oke, ini dua-duanya C-nya lebih dari 0. Nah, terakhir lihat B. Nah, lihat B itu, aku punya rumusnya ya, rumus cepat itu adalah B Kasaki. Beda kanan sama kiri. Nah, jadi kalau misalnya dia itu lebih banyak di sini di area kanan ya, berarti dia itu B-nya lebih dari 0 gitu. Jadi jawabannya yang tepat itu yang C. Sedangkan kalau B-nya kurang dari 0, itu adalah yang lebih banyak di kiri ya, sedangkan ini kan lebih banyak di kanan. Oke? Nah, so gitu aja pembahasan untuk fungsi kuadratnya. Semoga bermanfaat.